Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bil imani wal islam wa arsyadana binabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tunjina biha min adzabin nar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan li jami'il alam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'du. Yang sangat saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, para tokoh-tokoh masyarakat, para guru ngaji, para ustadz, wabil khusus saudara saya, teman saya Al-Ustadz Hizbun Nasor, hafizahullahu ta'ala wa ro'ahu. Ustadz Hizbun Nasor niki rincang kulo, rincang kulo tasik ngaji teng Jogja. Ya rodo akrab ta sengien biduk grup tenggulo niki, tapi alhamdulillah saniki kempal malih. Tidak lupa yang sangat saya hormati Bapak Ketua RW 1 bersama dengan para perangkatnya, dan juga yang sangat saya hormati Takmir Masjid Nurul Ihsan, yang semuanya semoga selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kepada para bapak, para ibu, adik-adik sekalian, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Wabil khusus kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kesehatan, serta kesempatan sehingga kita bisa berkumpul bersama di tempat yang mulia, di dalam acara yang mulia dengan tujuan yang mulia. Semoga kemuliaan yang kita peroleh di malam hari ini terus berlangsung sampai kita besok berada di akhirat. Mulia di akhirat, kita ditempatkan di tempat yang mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama manusia yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan bisa memandang zat yang mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Malam niki sampun malam ketiga dari bulan Sya'ban. Artinya bulan Rejab niki sampun boten enten pun keliwat. Bulan Rejab sudah lewat, kita sudah masuk ke bulan Sya'ban. Artinya kepundi Pak? Ring bulan Sya'ban niki cara umume niku mboten wekdale ngacarakaken Isra Mi'raj. Mesti ana kang ngomong wis parmane kang atine elek-elek iku. Wis sing nyumbang hing dukung wiki acara Isra Mi'raj ana ring wulan Sya'ban, hing paham ta panitia iku kan ngoten. Jadi ini sudah Sya'ban.
Rejepe wis liwat. Napa mboten asal Pak Ustad ngadakaken Isra wal Mi'raj ing dalem ulan Sa'ban oleh. Tapi kapan ngomongaken Isra Mi'raj ing jerone ulan Sa'ban secara detail niku mboten muktadul hal. Munggone pas 17 nika Pak. Ibu nggih, munggone pas tanggal 17 malam 17 utawa dina 17 niku nerangaken Isra wal Mi'raj, mulai Kanjeng Nabi niku ngalami satu peristiwa ditinggal pejah kang wadon ditinggal pejah pamane sampai tutup mari sak kitab iku pas. Tapi kapanpun ulan Sa'ban niki ojo kari dawa-dawa ngomongaken ulan napa Isra Mi'raj ojo kari dawa-dawa, sithik bewin kang penting manfaat. Krana wis kasep, wis kadal warsah, wis expired. Tapi tetep kula diundang mriki niki panitia Isra Mi'raj Pak Ustad. Kira-kira jenengan saged nilpun derek niki kula pas enten coba niku. Pertamae malam Selasa mundur maning. Jadi malam ke Kamis. Mboten kula kang ngunduraken panitia. Dadose niki aja kari dawa Pak nggih, jangan terlalu mendetail, aja ngomongan buruk, aja ngomongan pareng, ngomongaken ngajai. Tapi tetap ada kaitan tentang Isra wal Mi'raj. Mugi-mugi dados ilmu kang manfaat lan ilmu kang barokah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau dawuh, napa dawuh Kanjeng Nabi Muhammad? Paham Jawa nggih? Jawa osing kula iki. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, marartu lailata usriyabi birajulin mughayyabin binuril arsy. Aku bertemu di saat malam aku di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu birajulin dengan seorang laki-laki mughayyabin yang dibayang-bayangi binuril arsy dengan cahaya arsy. Dados Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Allah Subhanahu wa taala dawuh, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah, zat yang telah menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami beri keberkahan di sekitarnya. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, untuk kami beritahu, kami perlihatkan kepadanya dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa niki mboten langsung para bapak para ibu, mandeg riyin teng Yathrib Madinah. Kang ngonconi malaikat Jibril dari Yathrib Madinah menuju ke Turi Sainaa, gunung yang di situ Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Turi Sainaa menuju ke Bethlehem, tempat di mana Nabi Allah Isa alaihissalam dilahirkan. Dari Bethlehem kemudian menuju ke Masjidil Aqsa. Pundi Masjidil Aqsa niku? Masjidil Aqsa niku masjid kang ana ring Palestina. Semera Palestina
Dari Pak Gopar ngulon juga itu. Dari Palestina, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata sudah ditunggu-tunggu oleh para nabi dan para rasul. Datang, disambut oleh para nabi dan rasul, akhirnya sholat. Sinten kang dados imam? Malaikat Jibril alaihissalam qaddama nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memajukan Nabi Muhammad untuk menjadi imam, sehingga Kanjeng Nabi Muhammad disebut sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Mantun sholat nerusaken perjalanan. Jadi Isra niku perjalanan dari Masjidil Haram teng Masjidil Aqsa. Dugi ring Masjidil Aqsa mendhuwuraken niku namine Mi'raj. Langit pertama disambut oleh Nabiullah Adam alaihi salam. Langit kedua disambut oleh Nabiullah Yahya dan Nabi Isa. Tembus langit yang nomor 3 disambut oleh Nabiullah Yusuf alaihi salam. Langit yang keempat, di situ ada Nabiullah Idris alaihi salam. Langit kelima enten Nabiullah Harun alaihi salam. Langit keenam ada Nabi Musa alaihi salam. Langit kepitu enten Nabiullah Ibrahim alaihi salam. 7 langit dilewati, mantun ngoten Jibril sanjang teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, saya sudah enggak mampu ngikuti kamu. Saya sudah berhenti di sini Muhammad. Kanjeng Nabi kaget, Jibril, sampean niki baturi aku mulai teko ring Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, langit pertama sampai ke langit kepitu. Mosok saiki sampean tinggalaken kula Jibril? Hal tarokal kholilu kholilahu ya Jibril? Apakah tega seorang teman meninggalkan temannya ya Jibril? Jibril jawab, bukan begitu Muhammad. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Kita ini punya pangkat masing-masing, punya makom masing-masing. Lau khotautu khutwatan, andai kata aku memaksakan untuk melangkahkan kakiku satu langkah, taroktu binurillahi ta'ala, aku akan terbakar dengan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Di tempat itulah Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjalanan Mi'rajnya sendirian. Kanjeng Nabi nerusaken perjalanane dewekan. Melampah Pak, tanpa ditemani oleh malaikat Jibril. Tidak lama dari perjalanan beliau, niki Kanjeng Nabi ketemu dengan sosok orang laki-laki. Marortu lailata usriya bi rajulin mughayyabin binuril arsy. Aku bertemu dengan sosok seorang laki-laki yang dibayang-bayangi oleh cahaya arsy. Kanjeng Nabi kaget, heran. Ini siapa ini? Di tempat yang malaikat Jibril alaihi salam boten saged tembus go ono menungso. Fakultu, maka aku bertanya, amalakun, apakah sosok menungso niki malaikat? Kila dijawab, lah, hing malaikat. Fakultu, kemudian aku bertanya lagi, anabiyun, apakah ini laki-laki adalah seorang nabi? Karena wong biasa mboten saged keyakinan Kanjeng Nabi. Jibril kobong barmaning kula kalian jenengan kan nggih? Anabiyun, apakah ini seorang nabi? Kila lah, tidak malaikat, ya tidak nabi.
Waman huwa, terus siapa? Orang ini siapa? Kila dijawab, hada rojulun, ini adalah seorang laki-laki kana fid dunya, dulu ketika ada di dunia, lisanuhu rotban min dzikrillahi ta'ala, lisannya basah, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu bertahlil, selalu berselawat, selalu bertasbih, selalu hadir istighosah. Wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, ini laki-laki dulu ketika dunia, ada di dunia, hatinya terpaut di masjid, hadir di masjid, nggak nunggu acara-acara Isra Mi'raj, ngenteni ono kotakan iki. Hadir teng masjid sing kathik leren diundang, karena undangan ke masjid itu sudah umum. Hayya 'ala shalah, undangan iki. Walam yastasibbah walidayhi qattu, dan ini orang laki-laki ketika di dunia dia tidak pernah misui semerap kedua orang tuanya qattu sama sekali. Ulama menjelaskan bahwa hadis ini menerangkan bahwa orang itu tiyang niku kula kalih jenengan kalau kepingin punya pangkat tinggi, kepingin punya derajat tinggi, kepingin menjadi manusia yang mulia fid dunya wal akhirah, melebihi malaikat Jibril, maka 3 amalan niki kang kudu kula kalih jenengan lampahi. Pertama, dzikir nyang Gusti Allah, sing kudu ewonan boten. Al Habib Hasan bin Abdullah Syatiri beliau menerangkan, orang yang disebut mulutnya basah dengan dzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang penting setiap melakukan perbuatan atau pekerjaan niku selalu ingat kepada Allah. Arep madang ndonga, mari madang ndonga, melbu masjid ndonga, metu masjid ndonga, arep ngumpuli kang wadon ndonga, pas metu ndonga. Kadang bapak-bapak sing ngreken munggah dikuwi dong anaknya tambung yang kadek bismillah ya ketang, ya orang ke dong, tidak harus tahlilan ping 5.000 boten, tidak harus membaca tasbih 10.000 boten. Yang penting setiap kita melakukan satu perbuatan, satu pekerjaan niku zikir teng Gusti Allah. Dan yang kedua, siapa orang yang hatinya terpaut ke masjid, apakah harus bertempat tinggal di masjid? Boten, kang penting pada waktu ono panggilan adzan megaweku prayo hulung. Tapi kulo mantun napa mireng adzan mesti prai kulo Pak Ustad. Prai, tapi yang masjid gelinting. Teng daerah kulo niku enten Pak, pabrik kanggo longane damel kursi, damel peloncok, kan enten daerah mriko tiyang Arab mriko enten. Dulu dolan niku. Al-Amudi. Adzan mandek kabeh, mosok yang masjid nglinting madang ngolong turu maning turu. Engko jam 3:30 tangi maning. Bukan itu. Setiap ono adzan berhenti dari pekerjaan, kemudian siap-siap langsung ke masjid. Orang yang seperti itu disebut wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Dan yang ketiga, niki pembahasan ini penting iki, karena wadon lanang iki. Walam yastasibba walidayhi qattu. Orang yang tidak pernah mencaci maki kedua orang tuanya. Artinya orang ini yang punya pangkat tinggi melebihi malaikat Jibril alaihi salam niku wong kang berbakti teng tiyang
tuweke kalih. Berbakti kepada bapak ibu. Niki Pak. Jadi birrul walidain ini termasuk amalan yang bisa mengangkat derajat manusia melebihi derajatnya malaikat Jibril alaihissalam. Dan memang birrul walidain ini satu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayhi ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala telah menentukan, telah memerintahkan bahwa kalian ini wahai para manusia jangan sekali-kali menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian kepada kedua orang tua kalian harus berbuat baik. Kang apik nyang wong tuweke, openono bapak emake, itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uff. Andai kata salah seorang dari mereka atau keduanya bapak mae sudah sampai umur tua. Umur tuwek niku swidak Pak. 55 munggah niku pun namine tuwek. Itu mayoritas manusia itu kalau sudah menginjak umur tua iku mulai teko sifat lari ciliki. Hati-hati. Kalau kita ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup bersama orang tua kita sudah menginjak umur tua. Apa pesan Allah Subhanahu wa taala? Fala taqul lahuma uff. Maka jangan sekali-kali kamu mengucapkan kata uff. Nopo kata uff niku? Uff itu kata yang paling sederhana. Kalau kita buka kamus cis, kecek, itu off. Siro ojo kecek yang bapak mairo. Ojo kecek. Artinya bagaimana kita tidak boleh mengucapkan kata-kata yang bisa menyakiti kedua orang tua kita walaupun kata-kata itu sangat sederhana sekali. Wala tanharhuma, dan janganlah kalian membentak mereka berdua. Ojo kari kasarnya wong tuweke. Jangan kita gunakan bahasa yang biasa kita gunakan untuk karyawan kita gunakan untuk wong tuwek iku lare kurang ajar iki. Wa qul lahuma qawlan karimah, dan berkatalah kalian kepada mereka berdua dengan perkataan yang mulia, yang sopan. Nggih Bu nggih? Niki pesene temenanan niki. Wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Rendahkan diri kamu. Janaha dzulli, dengan sayap kehinaan. Uwong niku asor, ngasoraken awak,
teng menungsok niku mboten asal, Pak. Kula kalian jenengan ana wong sugih lebih-lebih rumasa inok dosa gedhe jenengan. Lebih-lebih kita menghormati seseorang karena kekayaannya, dhahaba thulutsa dinihi, 2/3 agama akan hilang. Tapi satu, Pak, kita boleh merendahkan diri kita, menghinakan diri kita. Ketika bagaimana? Ketika kita berada di hadapan kedua orang tua kita. Coploken kabeh pangkat-pangkat iku. Sing ngono pangkat wis ana ngarepe wong tuwek. Tidak ada ustadz, tidak ada kiai, tidak ada RT RW, lurah ngono. Iki wong tuwek kunduk. Ciumen tangane, ciumen kakine. Kapan kula kalian jenengan ana ring ngarepe wong tuwek. Hati-hati. Banyak orang ketika ada di hadapan bosnya, Masya Allah, ana ngarepe bapak mai kurang ajar. Itu orang rokok tuh. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan berucaplah, berdoalah kalian, Rabbi, wahai Tuhanku, irhamhuma kama rabbayani shaghira, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangi aku ketika aku masih kecil, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku ketika aku masih kecil. Niku perintahe Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kalian kepada Allah, janganlah kalian menyekutukan Allah sedikit pun, dan kalian kepada kedua orang tua harus berbuat baik. Ulama mengatakan di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala membarengkan perintah ibadah kepada Allah dan juga perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Sehebat apapun ibadah, tapi kepada kedua orang tuanya tidak berbakti, maka nilai ibadahnya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kang hebat pun ibu-ibu muslimatan, ajek patayat, ajek barokatul ittiba, ajek istighosa ajek, nyang wong tuwek ngelama kosong. Kang hebat wis adik-adik iki. Maghrib simtuduror, isya berjanji, jam 10 ngantem tibaan, jam 12 ngantem burdahan, subuh ngatemaken Quran, jam 7 nyang wong tuwek ngloro ati, kosong. Kosong. Allah enggak butuh ibadah kita. Boten butuh. Allah ghaniyun 'anil alamin. Allah itu maha kaya, tidak butuh dengan alam semesta ini. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Kami telah berpesan kepada manusia, sinten menusuk niku? Ulo kalih jenengan. Napa pesane Allah Subhanahu wa ta'ala? Kepada kedua orang tuanya yang baik. Openono wong tuwek kira iku. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan payah. Payah di atas kepayahan. Kan nggih Bu nggih? Masya Allah, buka pertama pelinceten. Jadi sapa kulo pengalaman, anak kulo papat. Buka semisan, Allah mas, kerosok mas. Buka 2, buka 3,
digowo nyang bidan. Anu Pak, masih belum, insya Allah nanti jam 12. Jam 12 nanti. Nggih. Jam 12 merono, alhamdulillah diweni gampang lahir. Gak bisa dibayangkan, Pak. Tapi ya semono ibu-ibu yang kapok-kapok ya rong nggih. Jari loro-loro maning kesuk wis mari umat maning diparingi maning. Lali nyang loro nggih. Lali nyang lege eling ya ngono kang duwe anak wake. Wahnan ala wahnan. Payah di atas kepayahan, wa fisaluhu fi amaini, menyusui selama 2 tahun. Anishkur li wali walidaika, bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ulama mengatakan di situ ada perintah bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Artinya kepundi? Sehebat apapun syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita tidak pernah berterima kasih kepada kedua orang tua kita, maka syukur kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun kula tanglet teng ibu-ibu, mbak-mbak, bapak-bapak, mas-mas, tahu kesuwunnya wong tuwek. Kang pun sepa-sepa niki pun jarang Pak bisa syukur tentang yang sepa wali jenengan. Jadi ini kudu belajar. Ayo sudah, kita ini mesti ngomong kita nganang ngira gile apa pingin yang dipondokaken omongan parti iki. Repot anang ngira duyan rapi pun digendeng-gendengaken. Sekolah bondo-bondo dewek, umumnya juga dewek. Enggak ada kita berterima kasih pada orang tua. Kadine uripe gedigibawin. Kalau para wali, para aulia illahi ta'ala, kula kenal salah setunggali Habib Pak. Namanya Al-Habib Alawi bin Muhammad bin Sholeh Al-Attas. Habib Alawi niki, beliau pada waktu usia masih balita, ditinggal minggat oleh ayahnya. Ada di Jeddah, tinggal Melayu nyang Indonesia. Heng dipakani, yo sing duweni pecis, heng dididik, dirawati oleh Al-Habib Sholeh. Sampai beliau umur 27 tahun, beliau ke Jakarta. Ada pertemuan para habaib, kebetulan bapak ini ku abe niku Habib Muhammad kumpul juga di situ. Ya Muhammad, siapa itu? Waladi Alawi, ketemu Pak, habis ketemu bisa sudah. Habib Muhammad teng Indonesia, teng Pakistan kang gada masjid saat mekaniku, Habib Alawi pergi lagi ke Jeddah. Sampai Habib Alawi ini jadi orang yang sukses. Beliau punya usaha real estate, buat perumahan-perumahan yang ada di Jeddah itu dijual kaya raya. Habib Muhammadnya tahu anaknya itu sukses, ditelepon Habib Alawi, ya Alawi kirim uang sekian sekian sekian, sampai beliau meninggal Pak. Habib Muhammad meninggal dunia. Habib Muhammad yang kholi itu Habib Alawi dari Jeddah. Setiap tahun beliau datang ke Indonesia ngadakan khol di Masjid Sahad Mekah. Saya sering hadir di situ. Setiap tamu yang datang ini tuh sukani arto Pak, kali atusan. Ya Habib, antum ini bahasa Araban, antum ini ditinggal oleh abah antum umur berapa? Saya umur 4 tahun. Terus ya abah ke Indonesia. Oh kalau orang Jawa, Beb, bapak seperti itu harus dijotos itu. Ulo kudu ngoten. Oh enggak boleh, haram itu. Itu orang tua telah berjasa kepada saya. Nikmatul ijad. Saya wujud gara-gara orang tua. Itu yang harus disyukuri. Wali Pak, kita umat ini disekolaken, dipondokaken gara-gara dot anak kacik sidik blokon yang ngaji muring. Ya apa yang sing adil? Warning cocok. Iku anak kurang ajar. Anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Bersyukurlah kamu kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tua.
kudu bareng terima kasih, syukur kepada kedua orang tua, siapapun orang tua kita, apapun pangkatnya, kalau itu orang tua kita, bapak kita, ibu kita, syukuro alhamdulillah. Untung pengen ring bapak yang tidak disini, tidak kok mati ulah kalian jenengan. Kudu syukur alhamdulillahirabbil alamin. Dan semua para aulia ilahi ta'ala itu adalah mereka orang-orang yang paling hebat cara berbaktinya kepada kedua orang tuanya. Kapan is ngomong wali mesti yang wong tuweke top. Mulai zaman dahulu ada seorang tabi'in namanya Uwais Al-Qarni. Ini Sayyidut Tabi'in. Beliau ini orang yang melarat kerat, Pak. Punya ibu dalam keadaan sakit, nggone saniki stroke. Uwais Al-Qarni niku tiap hari pekerjaannya cari kayu teng alas. Dapat hasil sepertiga untuk ibundanya, sepertiga untuk keperluan dirinya, dan sepertiga lagi dinafakokan, diinfakkan. Itu tiap hari ngoten. Satu ketika sang ibunda niki nedhi permintaan yang menurut akal niku abot, Pak. Napa dawe ibune Uwais Al-Qarni, wahai Uwais Al-Qarni, kalau kamu ini kepingin dapat ridho dari aku, hun jaluk le isun munggaji keno. Ayo wis lumpuh hing pati duwe pecis jarak Yaman kok Mekah iki adoh jaluk munggaji. Ayo. Le iro kapan kepingin duwe ridho oleh ridho nisun hun unggaji kena, ya kapan kula diomongi ngoten. Bu, mikira Bu, mlaku ing bisa nggaji kan ngoten. Ini enggak. Orang baik yang dipikir oleh Uwais Al-Qarni kelendi carane nggawa emak dari Yaman ke Mekah. Zaman niku Pak enggak ada pesawat. Akhirnya bagaimana Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni tumbas sapi, Pak, sapi kecil, pendet itu, anaknya sapi, tiap hari niku digotongi, Pak, digotongi, ngunyengi, ada bukit di situ, diunyengaken, sampai sapi niku ageng. Ketika sapi sudah besar, dianggap, oh, iki insya Allah bisa berangkat, Pak, Uwais Al-Qarni dari Yaman ke Mekah gindong emae untuk mengerjakan ibadah haji. Itu walinya Allah begitu. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau adalah orang yang paling berbakti kepada ibunda beliau. Al-Habib Ali niki tiange sugih, Pak, kaya raya. Ketika Sewun mengalami paceklik sehingga masyarakat Sewun kelaparan, kang ngebosi mangan, kang nanggung mangan niku Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dengan kekayaan yang melimpah ruah itu, bagaimana komentar daripada Al-Habib Ali Al-Habsyi? Beliau ngomong, andai kata semua hak milik aku ini diambil oleh ibuku, aku ridho. Jangankan hartaku, andai kata aku dibawa ke pasar, kemudian aku dijual, aku ridho. Yang penting ibuku seneng dan ridho kepadaku. Niku wali nih Gusti Allah niku ngoten. Dan kita harus begitu, Pak. Teng wong tuwek ojo pati pikir-pikir. Gunakan semua kemampuan kita untuk membuat kedua orang tua kita bahagia. Karena keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada pada keridhaan kedua orang tua kita. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtuhu fi sukhtil walidain. Jadi kalau
kita punya orang tua ring omah rawatan kang temenanan. Tidak usah payah-payah ibadah, ojo. Gak usah sok-sokan sudah. Bagaimana ibu kita, bapak kita seneng, itu yang jadi target. Kadang kan tidak Pak, gaya-gaya sok istiqomah. Ibu sakit le, aku iki mulai mau bengi gak iso turu terus. Kok subuh terano aku nyang dokter. Subuh lho Bu, webe gaya. Gak usah gaya-gaya. Bapak emak iku openono. Karena itu adalah surga kita. Jangan sampai kula kalian jenengan para bapak, para ibu menjadi orang yang celaka. Duit bapak, duit emak mage urip, dong mati mlebu neraka. Itu orang yang celaka. Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rohima angfuman adroka abawaihi indal kibari ahadahuma au kilaihuma falam yudkhilal jannah." Celaka hina dina orang yang mendapatkan salah satu dari orang tuanya atau keduanya di waktu sudah tua, kemudian orang tuanya tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga. Itu orang yang paling rugi dan orang yang paling celaka. Al-Imam Hasan Bisri rahimahullahu ta'ala, ketika beliau ditinggal mati oleh ibunda beliau menangis tidak berhenti. Tiap hari nangis. Ini ulama besar, kibarut tabi'in. Sampai masyarakat niku ngomong, iki oleh bin ulama kiai, mae mati nangis sing mari-mari ya. Yang pantes ulama tinggal mati mail nangis tok gembeng. Sampai omongan itu sampai ke Al Hasan Bisri. Bagaimana tanggapan Al Hasan Bisri rahimahullahu ta'ala? Beliau berkata, aku ini nangis bukan menangisi kematian ibundaku, tidak. Aku sudah ngerti semua manusia mati dan bukan aku saja yang ditinggal oleh ibundaku. Yang aku tangisi, pintu surga yang paling mudah aku masuki sekarang sudah gak ada. Kalau kita ini punya ibu, punya ayah, tidak harus tiap malam bangun sembahyang tahajud sampai biaduke cemeng, tidak harus begitu. Tiap hari Pak openono buat seneng, dihibur, surga. Dan berbakti kepada kedua orang tua ini barokah gede. Kalau kita ini kepingin panjang umur, kepingin rizkinya melimpah, maka kula kalian jenengan diperintahkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbakti kepada kedua orang tua. Man sarrahu ayyumadda fi umrih wa yuzada fi rizki falyabirra walidayhi. Barang siapa yang kepingin umurnya dipanjangkan, rizkinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditambah banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Banyak orang keliru Pak, kepingin sugih golek dukun yang dinding. Enten mboten ngoten niku? Podok dene lanang wadon kepingin sugih nyang Probolinggo, wampik nyang Malang meriko, nyang Gunung Kawi. Padahal dia punya ibu, punya bapak. Kapan kepingin sugih wong tuweke bapak mae openono. Bahkan ulama mengatakan dungone wong tuwek iku ngalaken dungone 80 wali kutub. Doa ibu kita niku ngalah-ngalahi dungane wali kang paling gede.
Karena doanya orang tua itu sama dengan doanya para nabi. Ya Bu nggih? Jadi Isra wal Mi'raj, ayo kepribadian kita bangun. Kita menjadi manusia-manusia yang paling berbakti kepada kedua orang tua kita masing-masing. Tapi Pak, Ibu, birrul walidain iki mboten gampang. Godane wakeh. Mulai sejak zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wong kang berbakti nyang wong tuwek iku mulo abot. Apalagi ketika sudah kawin, hati-hati provokator-provokator iki. Wong wadon provokatore, wong lanang arep elek nyang emak hati-hati. Pengen magi lancing kuasane alam mari kuliah langsung diangkat jadi pegawai negeri. Umur selawe wis dadi pegawai negeri. Gajine iku tiap bulan niku langsung dipasraken yang emak-emake. Serta kawin blas. Bendaharane ngale wis Pak. Ngale nyang mbak-mbak blas. Emake kadhik duweni. Kan timbok mantuh pahit karuk iku. Hati-hati, Kalau ibu-ibu, mbak-mbak kepingin mawaddah warahmah, laki rabi sampai teng surga, biarkan suami-suami ibu-ibu berbakti kepada kedua orang tuanya. Dukungan ojo malah jadi penghalang. Hati-hati, ini semuanya Pak. Nggih? Gini mboten? Mulai zamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Parmaning zaman saiki kayak zamane Kanjeng Nabi Muhammad. Ada seorang laki-laki menghadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kang dadi ibu-ibu kang duwe mantu aja ruwet pisan maneh. Ini sahabat menghadap Kanjeng Nabi. Niki kang rodok rewel mak ini mertua niki. Anaknya sampai bingung, ya Rasulullah, innali walidah unfiku alaiha. Kanjeng Nabi, kula niki enggak ada tiang sepak ibu. Kang nyukani blonjok mak kula niku ya kula. Walakin tu'dini bilisaniha, tapi mak kula niki masalah cangkem iku landhep ya. Mpun kula ngati-ngati omonge maki mawon, elek kula malah di sebar-sebar kenyang konggo. Fakaifa asna ya Rasulullah. Terus bagaimana saya harus berbuat wahai Rasulullah? Asal laporan kang kaya ngoten niku Kanjeng Nabi mboten belok sahabat iki mboten. Napa dhewe Kanjeng Nabi addi haqqoha. Wis lakonono tes le openono mairo iku kang sabar ira. Lau qata'at lahmaka. Andai kata mairo iku ini besarnya hak ibu nggih kepada anaknya. Andai kata mairo iku qata'at lahmaka, memotong dagingmu esuk-esuk serangi ruwudi mak iki. Le Ahmad, napa Bu? Kari arep rawon le. Dagingnya bundi, bokong ira kang gedhe iku ya. Ketoken telung on wae nak nggae rawon. Lau qata'at lahmaka. Diketokaken misalkan bokong iki digakaken rawon dipangan ring mak. Lam tu'addih thulutsa haqqiha. Thulutsai haqqiha, kamu masih belum bisa menunaikan 2/3 dari hak ibu kamu. Iku saking gedhe hake ibu. Pahalane gedhe, dosane yo gedhe. Hati-hati kita dengar bagaimana cerita Alqamah, seorang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembayang bareng Kanjeng Nabi. Kang dedek Kanjeng Nabi, ngaji nyang Kanjeng Nabi. Tapi bagaimana Alqamah ketika mau meninggal dunia, ditalkin Pak, yang nalkin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ngomong la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah niku cangkem niku mboten bisa ya. Niku walate wong tuwek niku. Kang nalken Kanjeng Nabi. Kula kalian jenengan nganalken Pak Mudin niku bisa kira-kira. Ini Rasulullah. Oleh karena itu kudu ngati-ngati. Pun tah, ayo kita mulai hidup kita. Kang apik nyang wong tuweke, jangan disia-siakan. Kang temenanan nyang wong tuwek. Diko ngandelaken sinten kalau tidak kita sendiri. Orang lain suruh ngurmati ibu kita. Tonggo kang kudu ngurmati bapak kali ibu kula kalian jenengan. Ya enggak bisa kita ini, Pak. Ayo fokus. Perjuangkan kebahagiaan kedua orang tua kita. Ada seorang laki-laki datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istadzana rajulun fil jihad. Ini laki-laki madhep Kanjeng Nabi minta izin untuk ikut perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perang niki ibadah yang hebat, Pak. Hadir majelis taklim ambi perang iku aja dibandingaken. Ya ora nggih? Kapan ngadir-hadir ngeten kabeh wong bisa, ibu-ibu bisa, adik-adik bisa. Perang nyali, Pak. Butuh nyali, butuh keterampilan. Kalau ngaji kan penting hadir, yang warang bisa. Kalau perang harus sehat dan memang harus kuat. Dan pada waktu itu Nabi butuh tenaga untuk ikut perang itu butuh. Tapi Nabi bagaimana? Ketika laki-laki ini pamit pada Nabi, wahai Nabi, saya kepingin berperang. Nabi nggak langsung iya, ahayun walidak. Bapak ibu kamu masih hidup? Naam ya Rasulullah. Fajahid fihima. Kalau bapak kamu masih hidup, pulango, perjuangkan kebahagiaan kedua orang tua kamu. Kang temenanan, ono mak yang jaluk-jaluk Allah. Padahal anake yo mampu sarapan, kang weni sarapan tonggone. Warang kanggo gawa nyang puskesmas tonggone anake nyang ngendi? Anake enak heling ngambil kang wadon Allah. Nerokok lari kok. Jadi ayo, Pak. Bahagiakan kedua orang tua kita. Orang tua kita adalah surga kita. Kepengen urip enak, kepengen punya derajat yang tinggi. Hormati orang tua kita masing-masing. Orang-orang yang hebat yang sekarang ini, Pak nggih. Kang sane kita sik gesang dan semoga beliau-beliau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Pondok Dalwa itu, Pondok Dalwa ada Habib Zain, ada Habib Segap, ada Habib Ali. Tiap injing suwan teng ibuke, tangane diambung, keningnya dicium. Itu beliau tiap hari ngurmati, digoleki mai, digoleki salaman ngedidungo. Itu beliau akhirnya diberi kemuliaan punya pondok yang luar biasa. Al Habib Taufik ketika Hababa Ruqayyah masih hidup tuku napa niku tumbas kasur. Habib Taufik tidak pernah beli kasur lebih mahal daripada kasur ibunya. Kalau beliau ini beli kasur yang harga 3 juta zaman itu, nukaken ibune kang 6 juta. Kadine dadi Habib Taufik kula kalian jenengan. Wale kasur mulai pengantin anyar, ngompol kono ya tau lanang wadon wis. Anake duwe anak ya tau ngompol kono sampai kakaruan ono petahe kasure. Bisa tuku kasur maning, Mak. Kasure kamar juten Bu Nisti. Tarik pareng iki. Itu kita pantes men uripe sorok. Sing ana kang ngurmati, sing ana kang memuliakan.
Beliau-beliau lewat gerutuk wong salaman. Kalau kalian jenengan liwat yang ngono ngreken. Ya itu, kurang kita penghormatan kepada kedua orang tua kita. Nggih? Jadi niki. Jadi monggo kersane kula kalian jenengan gada pangkat yang tinggi, derajat yang tinggi, melebihi derajat malaikat Jibril alaihi salam. Ya niku wis akeh ana dzikir teng Gusti Allah, mantun ngoten hati kita harus kita ikat ke masjid. Dan yang ketiga kang apik nyang wong tuwek. Kemudian Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanannya sampai bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala, beliau oleh Allah Subhanahu wa taala diberi ilmu awwalina wal akhirin, diberi Al-Qur'an, sampai akhirnya beliau Allah Subhanahu wa taala menugaskan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan sholat sebanyak 50 waktu. Akhirnya dikurangi karena bertemu dengan Nabi Musa, akhirnya menjadi 5 waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Walaupun 5, pahala tetap kodok yang seket. Sampai pulang belum subuh sudah sampai di Mekah. Setelah subuh beliau duduk, Pak. Ini kaitan Nabi iman nih ya. Longgo duduk Nabi, ada Abu Jahal sang provokator niki. Woi Muhammad, wari meneng dewek iki ono berita-berita yang hot ya. Ada berita-berita yang perlu disampaikan. Iya man, tadi malam itu saya di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dilanjutkan Mi'raj mulai langit pertama sampai ke 7 ke atas lagi, ke Mustawa, ke Baitul Ma'mur, ke Sidratil Muntaha, sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah subuh gaduk umam maning edan raini Rasul Muhammad. Jarak kari adoh biro lakoni sing ana sedina sewengi ku berarti rek mulai stres. Sing man temenan man. Wis aja ira terus-terusaken. Kapan dasare hira bener? Gelem ta hira? Pun undangaken masyarakat Mekah. Mari ketiku hira pidato ana ngarepe wong-wong iku. Iya man, Kanjeng Nabi ini orang yang Masya Allah. Diundang masyarakat Mekah. Kanjeng Nabi menyampaikan peristiwa Isra wal Mi'raj. Lebih dari separuh kafir maning. Separuh lebih Pak. Yang dulunya Islam mundur jadi kafir maning. Bener Muhammad ini edan berarti. Ada yang iman, ada yang tidak iman. Aku lo kalian jenengan kudu milu kang iman niki. Dan itu termasuk golongan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Carane kepundi Pak? Carane kalau menanggapi hal-hal yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih di dalam ayat ini adalah subhanalladzi asra. Itu tasbih. Kalau sudah diawali dengan kata subhanalladzi, berarti semua pekerjaan yang setelah kata subhana itu adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia mustahil untuk berangkat di zaman itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan waktu yang singkat, lebih-lebih ke langit ke-7. Iya menurut manusia, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala, wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan semuanya harus begitu. Kula kalian jenengan urip niki mindset kita harus kita rubah Pak. Nopo-nopo kula kalian jenengan harus melihat dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau sudah melihat kuasa Allah boten minder urip. Ira besok kendi insya Allah muga-muga ben tahun 2035 pun besok gawe umat kang apik ana tamu. Lah sira ling Gusti Allah. Kalau orang melihat dengan mata hati dan melihat kuasa Allah, urip niki enteng kabeh. Nggih? Dados niki mugi-mugi dados ilmu kang barokah, ilmu kang manfaat,
ilmu yang menambah kedekatan kita kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita menjadi anak-anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Kang mak bapak magi urip openono, kang bapak mae wis mati dungakno slametono. Hati-hati ya, bapak mae wis ngene umeh ngene pareng nyelameti ma ing katik blas slametono. Holono walaupun kecil, insya Allah dengan kita berbakti kepada orang tua kita, nanti anak-anak kita akan berbakti kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqih ahlana, wa rabbati lana fi dinina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.